Satu pertanyaan akan kita bahas hari ini. Jadi, bagaimana ya membuat anak menjadi pemecah masalah dan berani untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia dapatkan di lingkungan baru? Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabar kalian? Sudah lama tidak bertemu. Nah, di video kali ini aku mau bahas nih tentang parenting lagi, tentang ya edukasi secara general. Pentingnya pendidikan, tidak hanya pendidikan secara akademis, tapi kita juga harus memperhatikan pendidikan di afeksinya, seperti itu, yang menjadi inti bahwa siswa akan mampu menghadapi dunia setelah mereka lulus di sekolah. Nah, teman-teman semua, hari ini aku pengen bahas satu kutipan yang paling aku ingat di perkuliahan dulu. Udah lama banget ya, terakhir kuliah itu udah 2018, sekarang sudah 2021 teman-teman, udah 3 tahun yang lalu. Dan aku masih ingat kutipan yang sering dosenku bilang, yaitu jangan mengatakan kata jangan kepada anak-anak. Ada maksud khusus yang harus kita perhatikan dari makna kata jangan ini, seperti itu. Tema dari video ini yaitu bagaimana membangkitkan anak sebagai generasi pemecah masalah. Kayak gitu. Latar belakangnya nih teman-teman, sekarang anak-anak kita dipaksa untuk sekolah tanpa tahu makna sekolah itu sendiri. Jadi, alhasil anak-anak tidak menyukai saat mereka berangkat sekolah pagi-pagi, tidak menyukai pelajaran di sekolah, dan membenci kegiatan di sekolah. Apa sih dampaknya ketika mereka dewasa? Mereka tidak siap menghadapi dunia dan tantangan yang ada. Mereka lebih sering pasrah, mengikuti alur yang ada, dan tidak berani untuk mengungkapkan ide di pikiran mereka. Nah, ayo kita mulai pembahasannya. Sebelum itu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan aku butuh sekali bantuan kalian untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, sebelum itu aku ingin bahas nih sedikit mengapa anak-anak sekolah dan apa pentingnya anak-anak untuk masuk ke lingkungan sekolah. Nah, pada dasarnya ketika anak-anak masuk sekolah, mereka itu belum tahu makna dari sekolah itu sendiri. Mereka tidak mengerti kenapa saya masuk sekolah, kenapa aku harus bergabung di lingkungan baru yaitu sekolah, dan apa pentingnya untukku saat aku berangkat sekolah. Nah, di sini kebanyakan orang tua itu sudah sudah memaksa duluan anak untuk masuk sekolah ketika mereka belum siap untuk masuk ke lingkungan baru. Nah, di sini akhirnya apa dampaknya? Banyak anak-anak yang menggantungkan masalah itu kepada orang tua mereka. Mereka sulit untuk memecahkan masalah di sekolah, seperti PR yang mereka bawa ke rumah, yang mengerjakan adalah orang tua, ataupun ketika anak-anak mendapat konflik dengan teman-temannya, mereka mengadu kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menandakan bahwa anak belum siap untuk ke lingkungan sekolah. Nah, pada dasarnya anak-anak adalah pemecah masalah yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, apa yang membedakan yaitu anak-anak ada yang cukup mendapat stimulus dari orang-orang terdekat, dan ada juga anak yang tidak mendapat stimulus sama sekali. Seperti itu. Jadi pastikan ketika anak-anak kita masuk sekolah, kita harus tahu anak siap atau belum, dan anak mengetahui dan memahami belum apa pentingnya sekolah untuk mereka. Seperti itu. Jangan sampai orang dewasa terus ikut campur dalam kehidupan mereka terlalu dalam, dan akhirnya anak tidak bisa lepas dari ketergantungan orang tua. Satu pertanyaan akan kita bahas hari ini. Jadi, bagaimana ya membuat anak menjadi pemecah masalah dan berani untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia dapatkan di lingkungan baru, khususnya di lingkungan sekolah.
Nah, yang pertama yaitu ubah permintaan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Anak-anak terbiasa untuk membawa masalah mereka kepada orang dewasa untuk menyelesaikannya. Bisa kepada guru, bisa kepada mama papanya. Nah, hal ini hati-hati menjadi tanda-tanda anak sudah bergantung kepada kalian. Nah, jika orang dewasa terus membantu anak-anak untuk menyelesaikan setiap permasalahan mereka, mereka tidak akan tumbuh menjadi pemecah masalah. Mereka akan terus bergantung kepada orang dewasa dan akhirnya tidak berani untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Mereka akan bersembunyi, mereka akan mengumpat, mereka akan akhirnya menyakiti orang lain seperti itu. Untuk mencari posisi aman seperti itu ya. Nah, di sini contohnya ya. Bu, adikku ganggu aku terus. Seperti itu kan sering ya kalau di keluarga gitu. Kakaknya merasa diganggu adiknya, akhirnya mengadu kepada mama atau papahnya. Nah, di sini ubah permintaan dari anak yang ingin dilindungi ini sebagai pertanyaan yang harusnya bisa dijawab oleh anak. Contohnya seperti ini. Misalnya aku sebagai ibunya nih, terus dapat aduan dari anak pertama, Bu, aku diganggu adikku terus nih, gimana? Aku gak mau main sama dia, gitu misalkan gitu ya, adiknya disuruh pergi. Nah, di sini ubah permintaan anak tersebut menjadi pertanyaan. Lalu seharusnya kakak harus apa? Kira-kira saat adik terus mengganggu kakak, apa ya yang harus kakak lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kakak pun berpikir dan menjadi punya penyelesaian masalah sendiri gitu. Apabila penyelesaian masalah anak ini menjadi hal yang negatif, misalkan hal-hal negatif yang muncul, barulah orang tua membimbing dan meluruskan. Orang tua dapat membimbing dan meluruskan apa-apa yang salah dari seorang anak, seperti itu. Namun, apresiasi ketika anak sudah mencoba untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, nah, sering-seringlah ajukan pertanyaan yang bagus untuk menstimulus anak menyelesaikan suatu masalah. Nah, pendekatan pemecahan masalah ini bergantung untuk mengajukan pertanyaan yang bagus. Yang menjadi tantangan kita nih, jika kita terbiasa memecahkan masalah anak kita gitu sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama yang bisa dikatakan seseorang kepada anak yaitu, bisakah kakak menangani masalah ini sendiri? Terus tanyakan kepada mereka, apa yang bisa mama bantu atau apa yang bisa ibu bantu untuk menyelesaikan masalah kakak atau menyelesaikan masalah kamu, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bermaksud untuk menghalangi anak-anak datang kepada kita, namun untuk mendorong mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Hal ini tidak instan ya teman-teman, jadi hal-hal ini itu perlu proses, apalagi yang sebelumnya anak-anak itu sudah sering bergantung kepada orang dewasa, dan kita harus sedikit demi sedikit menstimulus mereka untuk menjadi pemecah masalah. Dan sebelum terlambat ya teman-teman, karena anak-anak itu sejatinya mereka dapat mencari solusi mereka sendiri asalkan stimulus yang diberikan itu tepat, seperti itu. Yang ketiga, latih anak-anak melalui masalah dan kekhawatiran. Nah, tidak masalah nih teman-teman atau ibu ayah yang anak-anak kita itu memperoleh masalah dan menampakkan kekhawatiran gitu, kayak ketakutan. Nah, tetap dampingi, tetap awasi, dan kita temani mereka untuk mencari masalah, untuk mencari solusi bersama-sama, seperti itu. Nah, hal ini wajar, ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Itu hal wajar ketika anak-anak merasa takut saat mereka memperoleh masalah, seperti bermusuhan dengan teman, seperti dikeluarkan dari klub sekolahnya, atau memperoleh nilai yang jelek di ujian sekolah, seperti itu. Nah, di sini kita kasih stimulus untuk mereka agar mereka mulai berpikir apa ya penyelesaian masalah dari masalah yang mereka hadapi, seperti itu. Contohnya saat mereka bermusuhan dengan teman mereka, yaitu bagaimana kita membantu mereka
menemukan kata-kata yang tepat saat berkomunikasi dengan teman. Seperti itu, apabila masalahnya berat ya seperti bullying, kita patut untuk bicara dengan gurunya di sekolah gitu. Apa yang terjadi di kelas? Apakah betul teman dari anak kita ini melakukan hal ini? Jadi pertama klarifikasi dulu kepada gurunya, tidak langsung judgement. Kan banyak ya berita-berita yang tersebar di sosial media yang mana anaknya itu dibully oleh temannya tapi orang tuanya langsung marah-marah ke sekolah, menuntut dan sebagainya. Kita sebagai orang dewasa harus memposisikan diri sebagai orang dewasa pula kan. Jadi saat kita datang ke sekolah, klarifikasi dulu ya kepada guru, apakah betul anak saya mendapatkan perilaku yang tidak baik dari temannya. Nah, apakah perilaku itu wajar atau tidak? Dan apabila tidak wajar, mungkin kita juga harus bisa konseling dua-duanya, anak kita dan temannya itu, agar tidak terjadi traumatik. Nah, apabila ini masalahnya wajar, kita harus dampingi anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Misalnya temannya itu tidak bisa izin dulu saat meminjam pensil atau buku, kita latih anak untuk berbicara dengan baik kepada temannya itu apa yang harusnya dilakukan sebelum meminjam barang-barangku. Nah, pastikan anak-anak dapat mengungkapkan kata-kata itu dengan baik dan tidak keliru. Stimulus anak bagaimana ya saat kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Apabila anak-anak kita terbiasa diajarkan izin dulu sebelum meminjam barang orang lain atau antri dulu sebelum mendapatkan sesuatu, dan ketika anak-anak kita itu bertemu dengan teman-teman yang tidak sesama gitu ya, tidak sama pendidikannya, kita jangan ajarkan anak untuk marah-marah ataukah merendahkan. Kita ajak anak untuk dapat menularkan hal baik mereka kepada teman-temannya itu dengan apa? Dengan kata-kata yang tepat. Misalnya ketika kakak bertemu teman yang tidak sama saat harus izin dulu saat meminjam barang, kakak boleh membagikan kata-kata yang baik. Kalau misalnya kakak mendapat pembiasaan itu di rumah, bisa katakan langsung dengan baik-baik kepada teman kamu, sebelum meminjam bukuku dan pensilku lain kali harus izin dulu, dengan kata-kata yang lembut. Nah, itu pun menjadi solusi gitu. Jadi anak-anak bisa memecahkan masalahnya sendiri, tidak lari-lari kepada mama papanya lalu menangis, lalu akhirnya yang turun tangan ayahnya lagi, mamahnya lagi, seperti itu. Yang keempat ini, persiapkan anak-anak kita atau siswa-siswa kita, yaitu menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi misalkan kita nih bikin suatu skenario saat obrolan di rumah gitu. Makanya pentingnya kita sering mengobrol dengan anak di rumah itu, ya kita harus sering sharing. Nah, di sini anak-anak harus bisa kita bimbing, persiapkan mereka untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, seperti masalah-masalah saat ujian sekolah. Bagaimana jika kakak, nah gitu ya, jika anak kita sudah mempersiapkan dengan baik saat ujian, sudah belajar dengan baik, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kenapa ya nilai kakak tetap kecil, tetap jelek. Kadang ada beberapa anak-anak yang kecewa dan marah ketika nilai ujian mereka kecil dan malah menuntut guru, seperti itu. Nah, ini juga tidak patut ya. Kita ajak anak-anak untuk flashback atau misalkan merefleksikan diri, apa yang kakak lakukan yang akhirnya ujian kakak ini nilainya kecil. Nah, apakah kakak melakukan hal yang tidak patut saat di kelas gitu, atau kakak memberikan contekan dan guru kakak melihat, atau kakak salah mengerjakan beberapa soal, seperti itu. Jadi ketika anak sering misalnya introspeksi diri, itu hal yang baik gitu untuk anak-anak dapat mengetahui kesalahan mereka dan bisa memperbaiki hal tersebut di kemudian hari. Anak-anak juga jangan lupa ya, sering kita ajarkan nilai-nilai yang baik dari nilai-nilai agama, bahwa
saat kita mempercayai penolong kita adalah Allah gitu ya, penolong kita adalah Allah, anak pun tidak akan takut saat menghadapi sesuatu dengan perencanaan yang mereka buat gitu. Tanamkan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa sering menemani kita gitu selagi kita hidup di dunia gitu. Kita percaya bahwa setiap hal, setiap hari, setiap sesuatu itu Allah yang mengizinkan, dan kita harus percaya Allah memberikan kemudahannya itu seiring kita sudah merencanakannya dengan baik gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah puji kesalahan dan hal-hal lain. Jadi seperti ini teman-teman, maksudnya kenapa ya kesalahan kok dipuji gitu. Nah teman-teman, kadang anak-anak kecil itu kan sering memecahkan piring mamahnya kah, ataukah menumpahkan air kopi ayahnya kah ke lantai. Nah hal-hal ini itu tidak serta-merta saat mereka membuat kesalahan itu dunia runtuh, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa mendorong siswa atau anak-anak kita itu bahwa melakukan kesalahan-kesalahan kecil itu bisa diperbaiki kok. Kita bisa kok membantu mereka untuk memperbaiki, tapi dengan catatan mereka pun harus mengetahui kesalahan mereka apa dan apa tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Seperti itu. Akhirnya mereka berani untuk memperbaiki kesalahan mereka di kemudian hari, tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang kata jangan. Kenapa sih anak-anak itu tidak dianjurkan kita berkata jangan kepada mereka? Jadi kata jangan ini sangat berbahayanya itu mematahkan keberanian siswa. Dan kelirunya ini, ketika anak-anak punya sesuatu yang ingin mereka tahu gitu. Misalnya mereka ingin tahu apa yang terjadi ketika kopi ayahku tumpah di lantai. Apakah membentuk pola apa, ataukah memantul, ataukah apa gitu ya, yang hal-hal unik yang tidak kita sampai pikirkan gitu, saking jeniusnya anak-anak. Nah, hal-hal ini itu ketika kita berkata jangan, misalkan jangan dekat-dekat nanti kopi ayah tumpah. Nah, itu tuh mematahkan ekspektasi dari seorang anak. Anak-anak sudah dipatahkan dulu nih keingintahuannya. Nah, hal ini yang membuat bahaya dari kata jangan ini. Akhirnya anak-anak takut untuk memprediksi, anak-anak takut untuk membuat rencana, dan itulah bahayanya dari kata jangan. Dan kata jangan pun akhirnya mematahkan anak yang sedang berkembang menjadi pemecah masalah. Seperti itu teman-teman, yang akhirnya kita harus hati-hati dengan kata-kata kita sebagai orang dewasa yang sedang membimbing generasi-generasi muda itu untuk tumbuh menjadi seorang pemecah masalah. Dan akhirnya tidak masalah kok ketika mereka membuat sedikit masalah, dan mereka harus mampu untuk menyelesaikannya. Dan saat kita mengeluhkan ketika mereka menjadi remaja dan kesulitan untuk memecahkan masalah mereka sendiri, kita flashback lagi, apakah kita sudah cukup untuk memberikan stimulus kepada anak-anak agar bisa memecahkan masalahnya, seperti itu. Nah, dari hal ini kita sering-seringlah merefleksikan gitu, bahwa kita hidup dengan anak-anak yang perlu kita bimbing, baik itu anak-anak kita atau bukan ya. Dan kita sebagai orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab yang besar di lingkungan kita untuk mencontohkan hal-hal yang baik di sekitar. Karena bisa jadi saat kita berkata kasar atau melakukan hal yang tidak baik, ada sepasang mata ya anak-anak yang belum berdosa gitu, yang tidak berdosa melihat perilaku orang dewasa yang tidak patut, akhirnya mereka mengikuti dan terbawa sampai dewasa, seperti itu ya. Jangan sampai ya. Dan inti dari sekolah sendiri itu yaitu menumbuhkan potensi anak menjadi pemecah masalah. Lalu bagaimana ya orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anak di homeschooling? Tidak masalah, asalkan orang tua tahu seberapa harus memberikan stimulus seberapa banyak kepada anak agar menjadi anak ini menjadi pemecah masalah yang baik. Tapi idealnya ketika anak-anak dapat menemukan banyak hal, mengetahui banyak hal selain akademis,
masuk ya ke sekolah, karena mereka bertemu dengan lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan dia, dan bagaimana dia bisa menyesuaikan diri. Nah, maksud dari menyesuaikan diri di sini itu bukan menjadi peniru orang-orang yang ada di sekitar dia, tetapi bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah dan mempertahankan apa sih yang sebetulnya harus saya lakukan, apa yang benar, dan apa yang diajarkan orang tua saya ini yang benar, yang harus saya aplikasikan di lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, yaitu pentingnya anak-anak kita untuk datang ke sekolah, dan pastikan orang dewasa harus tahu sebatas mana kita mencampuri urusan anak-anak kita. Selagi itu masalah yang wajar, kita stimulus anak untuk menyelesaikannya. Ketika masalah itu sudah berat ya, seperti hal-halnya pelecehan seksual atau bullying, itu sudah sepatutnya ya, sudah wajib seorang orang dewasa menyelamatkan mereka gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengobrol denganku gitu, dan aku pengen teman-teman juga isi komentar dan kita sama-sama bertukar pikiran nih, apakah ada kata-kataku yang salah, mohon maaf. Dan opini ini ya dari apa yang aku dapat di perkuliahan, mengapa anak tidak boleh kita sering-sering ungkapkan kata jangan, karena dapat mematahkan potensi mereka menjadi seorang generasi pemecah masalah. Karena semakin berkembangnya zaman, anak-anak perlu skill ini, yaitu menjadi problem solver, menjadi leader atas dirinya sendiri. Seperti ya teman-teman, komen di bawah, kita teruskan diskusi ini di komentar. Dan jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman terdekat kalian, atau ya agar diskusi ini terus berlanjut. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa.